Motif pembunuhan yang menimpa Ponirah warga Pedukuhan Siketi, Desa Dukuh Benda, RT 2 RW 4 Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal pada 3 Maret 2025 lalu terungkap. Pembunuhan yang dilakukan tersangka Muhammad Homarul Hadi, dilatar belakangi rasa sakit hati berujung dendam, sehingga tega membacok korban sampai meninggal dunia di tempat kejadian. Hal itu terungkap saat berlangsung konferensi pers ungkap kasus pembunuhan tempat kejadian perkara Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, berlokasi di Gedung Tantia Sudirajati Mapolres Tegal, pada Rabu, 23 April 2025. Menurut pengakuan tersangka, sekitar 1 tahun yang lalu korban pernah menjanjikan tersangka untuk membantu pembangunan rumah korban. Tapi karena keterbatasan ekonomi pada saat itu, korban akhirnya meminta bantuan kepada warga sekitar dalam proses pembangunan rumahnya. Hal itu membuat tersangka marah, sakit hati kemudian menjadi dendam kepada korban sampai akhirnya tega melakukan aksi pembunuhan. Polres Tegal melaksanakan konferensi pers terkait dengan adanya tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati. Mana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 Maret 2025, tepatnya pukul 16.15 di Jalan Desa Dukuh Siketi, Desa Dukuh Benda, RT 002 RW 004, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. MH, umur 41 tahun, tempat tinggal di Desa Dukuh Benda, RT dan RW sama di tempat kejadian. Korban atas nama Ponirah binti Wajad, umur 46 tahun, beragama Islam, kerjaan pedagang, alamat sesuai dengan TKP kejadian. Saat tanggal 3 Maret di TKP kejadian, pembunuhan berawal dari korban bermaksud berjalan dari rumah untuk ke rumah orang tuanya yang berada bersebelah tidak jauh dari rumah daripada tersangka. Kemudian pada saat korban melintas di depan rumah tersangka, melihat tersangka ada di depan rumah itu dengan memegang sebilah parang, kemudian melempar parang tersebut ke arah korban. Pada saat dilempar, parang tersebut tidak mengenai korban dengan saksi pada saat itu. Kemudian korban lari, tersangka mengambil parang, kemudian mengejar yang korban. Pada saat dikejar, korban menabrak tiang jemuran, kemudian terjatuh, bersingkap dengan bertumpu pada tumitnya, kedua tumit dari belakang, kemudian dipegang oleh tersangka, kemudian dibacok di bagian belakang leher korban yang menyebabkan korban akhirnya meninggal dunia. Operasi yang dilakukan oleh tersangka karena sakit hati, menurut keterangan bahwa korban pernah menjanjikan tersangka untuk membantu untuk membangun rumah korban 1 tahun yang lalu. Namun karena keterbatasan ekonomi pada saat itu, korban akhirnya minta bantuan masyarakat sekitar. Rasa itulah yang membuat tersangka menjadi dendam pada korban, akhirnya melakukan upaya tindakan pembunuhan. Pada yang bersangkutan tersangka, kami terapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUH pidana dengan ancaman
hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dari beberapa masyarakat menyampaikan ada indikasi gangguan jiwa. Namun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh ahli bahwa yang bersangkutan tidak mengalami gangguan jiwa. Rumahnya dan penutup rumah. Namun pada saat itu masyarakat tidak ada yang berani karena ada asumsi bahwa yang bersangkutan gangguan jiwa dan sebagainya. Dan memang beberapa masyarakat sekitar sudah resah dengan tersangka, ada ketakutan karena kebiasaan tersangka adalah membawa parang. Terkait dengan indikasi kenapa mereka yang bersangkutan itu selalu bawa parang, nanti akan kita lakukan pendalaman lebih lanjut. Apakah ini dia selalu merasa terancam dengan sesuatu atau apa? Saya rasa untuk kalau yang bersangkutan merasa terancam tidak. Apakah mendalami apa tertentu gitu dan kenal terlalu membawa senjata itu? Nanti akan kita dalami tersendiri terkait dengan yang bersangkutan kenapa selalu bawa parang. Kalau motifnya sakit hati kan tidak diajak renovasi rumah. Betul, karena yang bersangkutan ini sakit hati bahkan sama keluarga daripada korban. Karena sudah dijanjikan untuk membangun rumah, untuk dilibatkan untuk pembangunan rumah karena keterbatasan ekonomi, sehingga dari korban minta tolong pada warga sekitar membangun. Tidak ada hubungan keluarga dengan korban. Bukan sepupu ya, Dan? Bukan, tetangga. Hasil pemeriksaan gangguan jiwa yang bersangkutan dinyatakan oleh ahli bahwa yang bersangkutan tidak mengalami gangguan kejiwaan.